Ya, kembali kita lanjutkan di tokoh kita masih bersama dengan Zulkifli Hasan dan ini masih bicara mengenai Pancasila karena menarik sekali gitu. Tadi yang dibicarakan sangat berapi-api begitu ya karena bicara mengenai Pancasila. Dan tampaknya juga pemerintah Jokowi saat ini juga mencoba menggalakkan kembali nilai-nilai Pancasila yang mungkin juga dirasa sudah tadi sedikit memudar. Ada yang hal-hal yang memudar. Bahkan ada juga menetapkan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila dan juga hari libur, kegiatan Pekan Pancasila, bahkan ada unit kerja pemantapan ideologi Pancasila. Gimana nih pendapatnya dari? Ya itu semua sebenarnya usulan kita, tidak bisa hanya MPR ya, karena dulu masif Pancasila itu, membongkar karakter bangsa itu tugas semua kita. Nah 19 tahun ini kan dihilangkan, pelajaran PMP, SIP semua nggak ada lagi, Manggala BP7 bubar. Jadi kalau ini kita perlu lagi, ya memang diperlukan secara masif, bupati, gubernur ya, kementerian, semua, gitu. Karena membongkar karakter bangsa itu kan tugas semua kita, dan itu tugas sepanjang masa, ya tidak. Kan ideologi itu karakter bangsa, kebangsaan seperti kita ini. Kalau lagi rajin olahraga, makannya sehat, badannya sehat, penyakit nggak bisa masuk. Kalau kita nggak diberitahu apa itu Pancasila ya, nggak diberi kesadaran, apa saja masuk. Ideologi liberal masuk, kapital apa saja masuk. Karena nggak, badannya itu lemah kan, nggak dirawat. Tidak dirawat. Jadi dengan adanya tadi itu, tentu itu memang kita harapkan. Tapi bisa dikatakan apa terlambat atau tidak sih ketika misalnya sekarang dilihat, kalau mencoba melihat baik di masyarakat, baik itu melalui medsos, mungkin kita bisa melihat dari medsos gitu ya, ada kelompok ekstrim bisa dikatakan yang satu mengaku sebagai Pancasilais banget, yang satu merasa agamis banget, dan tampaknya mereka berdua saling bertentangan begitu. Pancasila dan agama itu saling melengkapi, tidak perlu dipertentangkan. Ingat dulu Mbah Hasim ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melahirkan resolusi jihad dengan pekikan Allah Akbar yang menginspirasi Bung Tomo mempertahankan kemerdekaan Hari Pahlawan 10 November. Begitu juga perang kemerdekaan. Jadi saling melengkapi ya, dengan ketuhanan Yang Maha Esa Cila Pertama. Jadi tidak perlu lagi mempertentangkan soal agama, kebangsaan, Pancasila. Itu satu kesatuan yang saling melengkapi. Hanya kita harus memaknainya dengan benar ya. Orang kalau melaksanakan agama dengan baik itu Pancasilais. Ya, kalau taat yang Islam, taat melaksanakan agama Islam, yang Kristen taat melaksanakan agamanya Kristen, begitu, itu Pancasilais. Kalau orang melaksanakan taat agamanya itu jangan dibilang dia tidak Pancasilais. Ini yang ngomong salah. Ya, Pancasila itu dilihat dari perbuatan, dari perilaku, bukan cap pilkada. Nah, ini yang berbahaya gitu. Misalnya sekarang sila ketiga itu persatuan Indonesia ya. Artinya senasib sepenanggungan. Negara bersumpah untuk melindungi segenap tumpah darah tanah airnya ya. Kalau ada orang Indonesia kelaparan, mati kelaparan, itu tidak Pancasilais. Kalau di satu kabupaten orang ke rumah sakit mati karena nggak bisa bayar, itu yang katakan tidak Pancasilais. Bukan soal mendukung pilkada. Ini siapa aja ya itu enggak masalah gitu. Artinya mungkin ada memang ada sekelompok orang yang saat ini tadi mungkin yang mengaku Pancasila atau mengaku agamis yang mungkin hanya pengetahuannya sedikit, belajar di medsos 1-2 hari tapi merasa paling tahu. Itulah yang saya bilang jangan memakai menstigmatisasi orang. Ya kalau nggak ikut dia kamu nggak Pancasila, itu berbahaya. Itu namanya adu domba. Mengadu domba orang kan? Itu yang tidak. Mari kita sekarang masuk kepada kita jangan ribut suku-suku lagi. Menurut saya itu udah kuno. Soal suku, soal agama, kelompok, golongan, latar belakang selesai 71 tahun lalu udah. Tahun 18 Agustus 45 udah selesai. Lah sampai hari ini masih ngomong itu lagi. Kapan majunya kita? Kita bicara mengenai implementasi dari Pancasila. Kenapa kok rakyatnya kesenjangan terjadi? Kenapa kok ya ini ada gunung emas dengan tanda tangan bupati milik satu orang? Di mana itu? Pasal 33. Di mana manfaat untuk rakyat? Rakyat dapat apa? Itu. Kita masuk ke situ ya. Di mana itu konsep ekonomi kebersamaan ya. Usaha disebut sebagai usaha bersama. Kita masuk situ. Nah, di mana itu sumber daya alam tanah untuk rakyat ya. Karena dikuasai oleh negara, dipergunakan sebagai bagi kemakmuran rakyat. Di mana itu tempatnya? Kok banyak orang data menunjukkan petani hanya 0,3 ya, padahal ada 1% orang menguasai 70%. Di mana itu? Bagaimana mengatur itu? Itulah yang kita harus masuk implementasi Pancasila. Satu. Kedua, Pancasila itu harus membuat rakyat kita makmur. Kalau rakyat kita makmur berarti kan produktivitas tinggi, daya saingnya harus bagus. Ya, ekonomi berdasarkan inovasi, kreativitas. Artinya manusia Indonesia harus cerdas sesuai dengan cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar. Sekarang di mana?
Ya, rakyat kita ini kalau kalah bersaing, kalah sama ASEAN, kalah sama yang lain. Bayangkan, itu tanggung jawab negara untuk membuat cerdas agar memiliki kreativitas, inovasi, daya saing yang tinggi, produksinya tinggi. Gitu. Produksinya bagus, daya saingnya juga tinggi dengan negara-negara lain. Itu negara tugasnya. Itulah pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita masuk ke sana diskusinya. Jangan kamu Pancasila loh, saya nggak Pancasila. Ini mundur apalagi lagi. Dibawa-bawa masalah politik. Wah, itu udah selesai. Itu sudah tinggalkan di masa lalu ya. Agama ini jangan lagi menghalangi kita. Kita punya hak yang sama. Latar belakang apapun, agamanya apapun. Nah, jangan untuk memberikan stigmatisasi kepada orang. Pancasila dipakai untuk memecah belah. Jangan dong. Pancasila itu untuk mempersatukan. Kebinekaan juga itu NKRI dipakai untuk mempersatukan, bukan mengkelompok-kelompokkan, mengkotak-kotakan orang. Itu betul. Baik. Nah, berbicara dengan Ketua MPR dan Ketua Umum PAN ini memang tidak lepas juga kalau bicara tidak mengenai sikap politik PAN yang memang sangat menarik. Tapi kita harus bahasnya nanti usai pariwara. Tetaplah bersama kami. Kami kembali usai jeda berikut ini.